Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Idhar Priya Kurniawan. Saya dari kelompok 6. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kredit card atau kartu kredit. Pengertian kartu kredit menurut PBI nomor 11/11 2009. Kartu kredit adalah alat pembayaran dengan menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelanjaan, tarik tunai, di mana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh penerbit. Kartu kredit, sedangkan kartu kredit menurut Financial Consumer Agency Kanada adalah kartu pembayaran yang diperbolehkan pemegangnya mendapatkan barang dan jasa secara kredit tanpa persyaratan membayar tunai. Yang kedua, macam-macam kartu kredit. Kartu kredit adalah bagian dari beberapa bentuk kartu kerja sama finansial. Kartu kredit ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, kartu kredit pinjaman yang tidak dapat diperbaharui, yaitu kartu kredit ini diharuskan pemegangnya untuk menutup total dana yang ditarik secara lengkap dalam waktu tertentu yang diperkenankan atau sebagian dari dana tersebut. Biasanya waktu yang diperkenankan tidak lebih dari 30 hari, namun terkadang bisa mencapai 2 bulan. Yang kedua, kartu kredit pinjaman yang bisa diperbaharui. Jenis kartu ini termasuk yang paling populer di berbagai negara maju. Pemilik kartu ini diberikan pilihan cara menutupi semua tagihan secara lengkap dalam jangka waktu yang ditoleransi, atau sebagian dari jumlah tagihannya dan sisanya diberikan dengan cara ditunda atau diikuti pada tagihan berikutnya. Yang selanjutnya yaitu fungsi kartu kredit. Fungsi kartu kredit pada dasarnya yaitu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat luas sehingga dapat melancarkan dan mendorong perdagangan dan perputaran uang. Pada awalnya, konsep kredit muncul karena adanya kebutuhan dari pihak yang kelebihan uang dan yang kekurangan uang demi pencapaian kebutuhan. Pihak yang mendapatkan kredit harus dapat menunjukkan prestasi yang lebih tinggi berupa kemajuan pada usahanya, atau mendapatkan pemenuhan atas kebutuhannya. Adapun pihak yang memberi kredit secara material, dia harus mendapatkan rehabilitas berdasarkan perhitungan yang wajar dari modal yang dijanjikan. Yang berikutnya, pihak-pihak yang terkait dalam penggunaan kartu kredit. Yang pertama, penerbit. Penerbit di sini merupakan pihak atau lembaga yang menerbitkan dan mengelola kartu. Yang kedua, pengelola, yaitu pihak yang mewakili kepentingan penerbit untuk menyalurkan kartu kredit. Yang ketiga, pemegang kartu, yaitu pihak yang menggunakan kartu kredit itu sendiri. Yang keempat, penjual. Penjual adalah pihak yang menerima pembayaran dengan kartu atas transaksi jual beli barang dan jasa dengan menggunakan kartu kreditnya. Yang selanjutnya, keuntungan dan kerugian kartu kredit. Keuntungan kartu kredit bagi pemegang kartu, yang pertama, lebih aman, praktis. Yang kedua, lebih leluasa karena kartu kredit telah diterima sebagai alat pembayaran hampir di seluruh dunia. Yang selanjutnya yaitu sistem pembayarannya yang fleksibel. Yang kedua, bagi penerbit. Bagi penerbit, iuran
tahunan merupakan kewajiban yang dikenakan kepada setiap pemegang kartu. Perolehan iuran ini sangat besar setiap tahunnya bagi bank atau lembaga pembiayaan. Yang ketiga, bagi pedagang, keamanannya lebih terjamin. Kelebihannya yaitu keamanan lebih terjamin. Yang kedua, mengurangi beban dan menyederhanakan pembukuan. Yang selanjutnya, kerugian bagi nasabah. Yang pertama, biasanya nasabah agak boros dalam berbelanja. Hal ini karena nasabah merasa tidak mengeluarkan uang tunai untuk berbelanja, sehingga kadang-kadang ada hal yang sebetulnya tidak perlu dibelanjakan juga. Kerugian bagi penerbit jika terjadi kemacetan pembayaran oleh nasabah yang berbelanja atau mengambil uang tunai, maka akan sulit untuk ditagih. Yang selanjutnya, kartu kredit berdasarkan hukum Islam. Hukum kartu kredit konvensional yaitu haram. Kenapa haram? Karena kartu kredit menurut hukum Islam adalah identik dengan bunga, yang dalam ajaran Islam bunga adalah riba. Transaksi menggunakan kartu kredit merupakan bentuk lain hutang dari pengguna kartu kepada pihak bank, disertai bunga dan denda. Yang adanya denda dalam kartu kredit merupakan kesepakatan antara kedua belah pihak yang melakukan akad atas jumlah kompensasi tertentu pada saat mangkir dari komitmen awal. Melihat bahwa kartu kredit termasuk transaksi riba yang status akadnya batil dan diharamkan, maka bank syariah mengeluarkan produk kartu kredit syariah. Adapun akad yang digunakan adalah akad ijarah, qard dan kalafah. Akad ijarah atau disebut sewa. Dengan menggunakan akad ini nasabah dikenakan sewa penggunaan jasa kartu pembiayaan syariah atau sering disebut dengan wakalah bil ujarah. Pihak Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia berpendapat bahwa status hukum kartu kredit adalah sebagai objek atau media jasa kafalah yang disertai talangan pembayaran serta jasa ijarah untuk kemudahan transaksi. Perusahaan perbankan dalam hal ini sebagai insur yang mengeluarkan kartu kredit atau bukti kafalah sebagai penjamin atau kafil bagi card holder dalam berbagai transaksi. Demikian menurut DSN MUI. Ada 3 akad yang digunakan dalam transaksi kartu kredit. Yang pertama kafalah, yang kedua qard, yang ketiga ijarah. Demikian presentasi dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.